Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita ada saat ini, mari sebentar lagi kita mau berdoa. Satukan hati kita untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur akan anugerah-Mu. Satu kesempatan lagi Engkau berikan kepada kami untuk berdoa. Engkau pimpin doa malam hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Setiap benih firman yang ditaburkan Tuhan, biar tertanam dalam setiap tanah hati yang subur. Biar setiap penyembahan kami boleh bagaikan rupa yang berbau harum di hadapan-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Pada saat ini kita mau menyembah Tuhan. Mari kita mau tanggalkan segala sesuatu, biar saat ini mata hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sama-sama pada saat ini kita mau menyembah Dia, karena kita percaya di dalam penyembahan ada mujizat. Haleluya Lord Jesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi kita angkat sama-sama. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur. Mari yang bersyukur angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapa-Ku yang setia. Biar kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya Lord Jesus. Haleluya Lord. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, bawa hatiku lebih menyembahmu. Biar kami berseru Tuhan, ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Kami berseru Tuhan, sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala
lebih menyembahmu. Kami berseru Tuhan, ku berseru Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Panggil nama Yesus, 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 Yesus. Sekali lagi panggil nama Yesus. Berseru Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Biar umatmu berseru Tuhan. Amin. Sekali lagi kami berseru Tuhan. Ku berseru Yesus, Yesus, sahabatku, segala tawa hatiku lebih menyembahmu. Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Sekali lagi, ku berseru Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Biar anak-anakmu berseru saat ini Tuhan. Yes, Lord. Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Biar segala perkara kami Tuhan, segala perkaraku ku serahkan padamu. Biar segala perkaraku ku serahkan padamu.
Mari kita sembah Dia, kita sembah Tuhan sambil berseru. Kami panggil namamu, kami panggil namamu, oh Tuhan, oh Yesus. Kami berseru, kami memuji, kami menyembah. Mari sembah Dia. Yang ada di rumah sembah. Angkat hatimu, angkat tanganmu, angkat suaramu, sembah Rajamu, sembah Tuhanmu. Tempat kita berseru, tempat kita berdoa Tuhanku. Haleluya, kami memanggil namamu Tuhan. Haleluya, oh, Yesusku, penolong, Engkau pembebas kami, Engkau penebus kami, Engkau segalanya, Engkau segalanya Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, sembah Tuhan. Kau yang bisa berbahasa roh, Kau berbahasa roh. Mari sama-sama kita bangun hubungan dengan Tuhan, dengan Yesus yang ajaib. Shikaralaba sata bakaralaba tabakaralaba sata bakaralaba, kirabata bakaralaba tabakaralamu. Karalabata bakaralabasi, tikaralabata bakaralabasi ralabo. Sikaralabasata bakara, sikaralabata bakaralabasi, tukurabata bakaralabasyata tatakaralambu, tukurabasata bakaralabata, torobata bakasiralaba tukuroboso tukuroloba. Oh Rambasira, Tukoramasata Bakarala. Haleluya, haleluya. Bapa kami di dalam surga, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah yang menjadi Tuhan kami, Tuhan. Tuhan Allah satu-satunya yang kami sembah, yang kami muliakan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami malam hari datang Tuhan, datang sujud di hadapan-Mu Tuhan, berseru memanggil nama-Mu Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sebab Engkaulah yang menjadi pemilik kehidupan kami Tuhan. Biar kami Tuhan datang mau membawa setiap doa-doa kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Engkaulah sumber segala jawaban dalam setiap pergumulan setiap kehidupan kami umat-umat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berjanji setia Tuhan, yang menyertai setiap kehidupan kami. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami berdoa Tuhan bersatu hati menyerahkan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan dalam tangan-Mu. Kami mohon biarlah curahan belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Dalam menghadapi segala situasi masa-masa sulit sekarang ini Tuhan,
Biarlah Tuhan kami berdoa, curahkan Tuhan kedamaian, sejahtera Tuhan, sukacita di tengah-tengah masyarakat Indonesia Tuhan, supaya dalam kehidupan masyarakat Tuhan senantiasa ada ketentraman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Engkau melawat Tuhan seluruh masyarakat yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Kami percaya Tuhan, meskipun dalam berbagai perbedaan yang ada di tengah-tengah bangsa ini, tapi biarlah perbedaan-perbedaan yang ada Tuhan bukan menjadi suatu perselisihan atau kekacauan, tetapi itu menjadi suatu bagaimana kami Tuhan bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Dan kami percaya dan kami tahu hanya karena kasih-Mu kami bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Tuhan, curahkan belas kasihan-Mu bagi setiap umat-umat-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap pemimpin negara kami, buat Bapak Presiden Jokowi Tuhan, Engkau yang menetapkan dia Tuhan memimpin bangsa kami ini. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memberikan dia urapan hikmat Tuhan, otoritas daripada-Mu Tuhan, supaya dalam setiap kebijakannya Tuhan yang dia boleh buat, semuanya Tuhan berkenan di hadapan-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berikan dia otoritas yang penuh Tuhan, supaya dalam setiap kebijakannya Tuhan, setiap orang Tuhan, setiap bawahannya Tuhan, dan seluruh masyarakat Indonesia boleh tetap tunduk Tuhan pada otoritas yang ada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan buat setiap para menteri dan jajarannya, para wakil-wakil rakyat Tuhan yang ada, para pejabat-pejabat yang ada Tuhan. Engkau juga yang menjamah melawat mereka, supaya mereka Tuhan dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan dengan hati yang tulus Tuhan, tanpa memandang apapun. Jauhkan Tuhan dari setiap pejabat-pejabat kami hati-hati yang hanya mencari kepentingan pribadi Tuhan. Biar mereka boleh sadar bahwa tugas dan tanggung jawab mereka untuk melayani, untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Engkau bangkitkan Tuhan para pemimpin-pemimpin bangsa yang takut angkat Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar persatuan dan kesatuan juga tetap terjalin di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Kami berdoa mencurahkan berkat Tuhan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini, mencurahkan berkat Tuhan perekonomian, buat kesehatan bangsa kami, pendidikan, politik dan keamanan Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang menuntun, yang mengurapi Tuhan, yang memimpin bangsa ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu hati-Mu ada Tuhan, Engkau mengasihi Tuhan bangsa kami Tuhan. Biar Tuhan dalam segala sesuatu yang terjadi, setiap orang di bangsa ini Tuhan boleh melihat kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan Tuhan. Dalam keadaan terpuruk bangsa ini Tuhan, biarlah setiap umat-Mu hanya mau cari, hanya mau datang kepada Tuhan, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan Tuhan kasih-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Bagi anak-anak-Mu saat ini yang membutuhkan pertolongan, bahwa Engkaulah jawaban bagi mereka Tuhan. Apapun masalah mereka ya Tuhan, apapun masalah kami saat ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau jawaban bagi kami. Tuhan, saat ini kami mau angkat tangan kami di hadapan Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan. Tanda kami berserah, tanda kami percaya bahwa Engkau Tuhan satu-satunya jawaban bagi kami. Tuhan, saat ini ulurkan tangan-Mu. Kami butuh tangan-Mu Tuhan. Kami butuh sentuhan tangan-Mu. Kami butuh Tuhan, ulurkan tangan-Mu kepada setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan saat ini Tuhan. Biar kami berseru Tuhan, kami berseru. Tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini membutuhkan pertolongan dari Engkau. Tolong Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Pegang tangan kami saat ini Tuhan. Pegang tangan kami. Mari Tuhan, Kau alirkan setiap anak-anak-Mu saat ini urapan baru, kekuatan baru Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar saat ini Tuhan, semua yang berbeban berat, anak-anak-Mu yang berbeban berat saat ini Tuhan, Engkau angkat setiap beban berat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Shikaralabata pakaralaba shikiaralabata tikaramata pakaralaba. Jika saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang sakit Tuhan,
Biar Tuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan terjadi. Saat ini kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Shirabata bakarala bata bakara. Takaramasi takarala bata. Bagi anak-anak-Mu yang terikat saat ini Tuhan, biar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terlepas. Di dalam nama Tuhan Yesus terlepas. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar ada darah Yesus saat ini membasuh setiap anak-anak-Mu yang butuh pertolongan Tuhan. Shikaralaba satapa karalama shikiaralabata. Tikambaralabata bakaralabata bakara. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Karena Engkau Bapa yang baik. Engkau yang selalu menolong kami Tuhan. Shirabata bakaralaba shikiaralabata bakaralaba Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi, semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti.
Benar ya Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Kau jadikan hidup kami begitu berarti Tuhan. Kami berarti Tuhan karena Engkau telah memilih kami. Kami berarti Tuhan, kami begitu berharga di mata-Mu. Kami bersyukur akan anugerah-Mu Tuhan. Dengan apa kami bisa membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa Tuhan kami bisa membalas kebaikan-Mu? Kami bisa membalas semua anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Hari demi hari Tuhan, kami boleh menikmati hidup ini. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kesempatan demi kesempatan Kau berikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau jadikan kami berarti ya Bapa. Terima kasih, firman-Mu berkata di dalam Yeremia 29 ayat 11. Aku mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu, bahwa aku merancangkan kepadamu masa depan yang penuh harapan, bukan rancangan yang kecelakaan. Bapa, kami bersyukur Engkau memberikan kami masa depan yang penuh harapan. Engkau mengangkat kami dari lumpur dosa Tuhan. Engkau menjadikan kami berarti dan berharga Bapa, lewat kasih-Mu kepada kami, lewat pengorbanan-Mu mati di atas kayu salib untuk kami Tuhan. Biarlah Bapa, malam hari ini Tuhan kami berdoa buat semua jemaat-Mu Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Setiap mereka letih lesu Tuhan, biarlah mereka boleh bangkit. Kami katakan di dalam nama Yesus, biarlah Engkau bangkit. Bangkit hai jiwaku, bangkit. Lihatlah kebaikan Allah. Ingatlah bagaimana kasih-Nya yang pernah Engkau nikmati dalam kehidupan-Mu. Jangan Engkau pernah melupakannya, karena Dia Allah yang baik. Biarlah kita boleh bangkit malam hari ini Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini letih lesu, yang berbeban berat, yang lemah Tuhan, Engkau jangan pernah biarkan mereka. Engkau angkat tangan mereka Tuhan, topang mereka Tuhan. Jangan sampai mereka terpuruk dan tergeletak Tuhan, tapi kuat tangan-Mu menopang mereka. Angkat mereka Tuhan, mereka boleh bangkit kembali mencari wajah-Mu Tuhan. Mereka adalah milik-Mu, mereka ada kepunyaan-Mu yang sudah Kau tebus, Kau bayar Tuhan di atas kayu salib. Biarlah Bapa, mereka boleh bangkit di dalam nama Yesus. Semua jemaat-Mu kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan, berikan mereka jalan keluar. Tuhan, biarlah Engkau jangan ingat setiap dosa mereka, tapi Engkau indahkanlah keluh kesah mereka Tuhan, kemurahan-Mu atas hidup mereka. Terima kasih, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu pekerjaan Tuhan di kota, di desa, di pelosok, dimanapun saat ini Tuhan. Apapun tantangan yang mereka hadapi, biarlah mereka tetap menggenapi rencana-Mu Tuhan, menggenapi misi-Mu Tuhan. Banyak jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Biarlah mata kami boleh memandang sebagaimana Engkau memandang. Setiap jiwa berharga di mata-Mu Tuhan. Biarlah Kau pakai tangan kami Tuhan untuk melayani Tuhan. Pakai kaki kami Tuhan untuk melangkah Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana jiwa begitu banyak Tuhan. Jiwa sudah menguning Tuhan, tapi petuai-tuai adalah sedikit Tuhan. Biarlah jadikan kami Tuhan hamba-hamba yang setia. Jadikan kami petuai yang setia ya Tuhan, yang mau Tuhan dengan hati yang rela, yang mau ikhlas Tuhan untuk datang Tuhan melayani dan menangkan jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah kami. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Pakai kami semua untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja-Mu boleh bersatu hati Tuhan. Tidak ada roh pemecah belah Tuhan. Semua kami boleh diikat dengan tali kasih-Mu. Kami bukan lagi mementingkan ego organisasi, tapi kami mementingkan jiwa-jiwa Tuhan. Biarlah kami Tuhan dengan sisa waktu yang ada, kami boleh merebut jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Oleh anugerah-Mu Tuhan kami boleh ada sebagaimana saat ini. Di tengah Tuhan pandemi yang ada ini Tuhan, kadang membuat kami takut Tuhan, membuat kami khawatir, bahkan membuat kami depresi Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan akan janji firman-Mu Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan ada kekuatan Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan ada pertolongan Tuhan. Di dalam Engkau ada pengharapan. Biar kiranya Tuhan setiap umat-umat-Mu Tuhan boleh merendahkan diri, boleh berbalik mencari wajah-Mu Tuhan, boleh datang kepada-Mu Tuhan
untuk meminta Tuhan pertolongan yang daripadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kuatkanlah setiap umat-umat-Mu Tuhan, agar mereka tetap terpelihara iman percaya mereka kepadamu Tuhan, agar mereka tidak goyah Tuhan, tapi senantiasa terus mencari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan semua ini ada waktunya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada waktunya pandemi ini akan berakhir Tuhan. Tuhan Yesus, kami butuh Tuhan anugerah daripadamu yang memampukan kami Tuhan untuk berjalan Tuhan dalam keadaan yang sulit saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau juga berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berikan hikmat kepada pimpinan bangsa kami Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan. Biar kiranya Tuhan boleh mengambil langkah-langkah Tuhan untuk menyembuhkan Tuhan virus corona Tuhan agar segera berlalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang baik. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Ini janji kami Tuhan. Amin Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Sekali lagi, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan, untuk setiap doa-doa Tuhan yang sudah lahir dari hati kami Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi pemberitaan firman-Mu malam hari ini. Urapi hamba-Mu yang serba terbatas ini Tuhan. Biarlah apa yang Kusampaikan boleh menjadi berkat buat jemaat-Mu Bapa. Tutup bungkus setiap kami dengan darah-Mu Tuhan. Biarlah apa yang firman-Mu sampaikan Tuhan boleh bertumbuh, berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam saudara terkasih dalam Tuhan. Malam hari ini saya ingin melanjutkan firman yang saya bagikan beberapa minggu yang lalu. Judulnya adalah Finishing Well. Jadi ini sambungannya yang beberapa minggu yang lalu ya. Finishing well itu artinya adalah kita mengakhiri atau menyelesaikan dengan baik ya. Seperti tadi lagu tadi berkata bahwa kita mau tetap setia sampai akhir ya, sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan. Kita baca dalam 2 Timotius 2 ayat 4 sampai 6. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya.
supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi beberapa minggu yang lalu kan saya sharing tentang bagaimana perjalanan rohani kita. Paulus mengumpamakan kita sebagai seorang olahragawan ya. Jadi kita sebagai seorang petinju, sebagai seorang pelari maraton. Malam hari ini saya ingin menambahkan bagaimana Paulus ketika itu memberikan perumpamaan lain lagi. Sebagai seorang pengikut Kristus, dia mengumpamakan kita sebagai seorang prajurit dan juga seorang petani ya. Kalau minggu lalu kita bahas yang tentang olahragawan. Nah, jadi kita baca di dalam yang pertama, bagaimana seorang prajurit itu kita tahu ya, dia harus taat kepada komandan. Nah, bagi seorang prajurit, ketaatan kepada seorang komandan atau atasannya ya, itu adalah suatu harga mati gitu loh. Jadi kita nggak ada tuh namanya di dalam keprajuritan ya, ketentaraan itu prajuritnya menolak gitu perintah atasannya gitu. Pasti dia selalu menjawab dengan siap Pak gitu ya, biasanya gitu ya. Jadi ketaatan itu bicara juga tentang kita mendengarkan, kita merenungkan dan kita melakukan gitu ya. Jadi di dalam Alkitab ketaatan pun menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada pemimpin kita, baik dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan, itu adalah suatu hal yang sangat penting gitu loh untuk kita jalankan. Nah, sebagai seorang prajurit, hal yang kedua yang kita bisa belajar adalah kita harus fokus ya. Jadi seorang prajurit itu fokusnya harus menang dalam medan peperangan, meskipun mungkin kadangkala ya seperti kita bilang dia bisa terluka ya, mungkin di dalam medan peperangan, mungkin dia kena ranjau atau mungkin kena bom sedikit gitu loh atau apapun. Kalau ada yang luka biasanya prajuritnya akan datang menolong gitu ya, prajurit yang lain akan datang menolong. Jadi kalau misalnya dia terluka, temannya pasti akan datang untuk menolong, menyembuhkan lukanya, lalu dia bangkit kembali, dia berperang kembali ketika dia sudah sembuh. Nah, tetapi kenyataannya kalau kita lihat ya, kalau dalam kehidupan pelayanan kita, di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, kadang-kadang kita mengalami luka dalam hati, kekecewaan, kita marah mungkin kepada pemimpin kita, mungkin kita marah kepada saudara seiman kita luka, tetapi kita tidak membereskan gitu, kita diamin saja itu luka sampai akhirnya kita mundur gitu. Nah, jadi akhirnya nama kita itu tidak dikenang sebagai seorang pahlawan. Kita tahu ya kalau prajurit itu yang meninggal itu yang sudah berjasa di medan peperangan tuh dia pasti ada suatu kuburan khusus untuk mengenang jasa-jasanya. Jadi kalau kita sampai akhir gitu ya, kita selesaikan tugas kita, maka kita akan ketika kita mungkin meninggal dalam tugas, maka kita akan disebut sebagai pahlawan. Nah, jadi kita ketika kita ikut Tuhan itu ya, saya percaya setiap kita pasti akan mengalami namanya terluka ya, kita mengalami dilukai atau mungkin kita melukai orang ya. Jadi kita mungkin juga bisa jatuh dalam dosa ya. Jatuh dalam dosa ya, bukan hidup dalam dosa. Jadi beda. Kalau kita jatuh dalam dosa itu kadang kita nggak sengaja, kita khilaf. Tetapi kalau kita jatuh dalam hidup dalam dosa itu artinya kita menikmati dosa itu. Kita tahu kita salah, kita tahu kita berbuat dosa, tapi kita terus melakukan. Akhirnya kita tidak bisa sampai finishing well. Kita tidak bisa mengikut dalam pertandingan itu kita kalah gitu. Ya, jadi lalu yang dari prajurit yang kita bisa pelajari adalah dikatakan dia tidak memusingkan hal-hal itu lahirianya gitu ya. Jadi dia itu menyerahkan semuanya tuh kepada Tuhan. Seorang prajurit yang baik dia tidak memusingkan hal kebutuhannya gitu. Sebab dia tahu Tuhan yang akan mencukupkan kebutuhannya. Ya, saya pernah baca dalam satu berita di mana ini kalau orang ada beberapa negara tuh ya yang mewajibkan wajib militer ya buat penduduknya yang lelaki yang biasanya udah umur kalau nggak salah umur 17 atau 18, mereka itu harus ikut wajib militer gitu. Nah, saya pernah baca ada artis ini dari negara Korea ini, dia pura-pura sakit gitu. Jadi dia bikin kayak surat medical check up yang palsu yang mengatakan bahwa dia sakit.
Tujuannya supaya apa? Supaya dia tuh tidak ikut dalam wajib militer itu. Jadi orang ini beralasan gitu, dia memakai alasan untuk dia supaya tidak ikut dalam wajib militer itu. Nah, demikian juga dengan kita sebagai pengikut Kristus. Kadang-kadang kita juga suka ya, tanpa kita sadari kita beralasan, kita menghindar dari tanggung jawab yang harus kita lakukan gitu. Sebagai warga negara yang baik harusnya dia ikut ya di dalam wajib militer itu, tetapi dia menghindari dari tanggung jawab itu. Nah, demikian juga dengan kita ya. Sebagai warga kerajaan Allah, harusnya kita ikut mengambil tanggung jawab. Ketika kita diperintahkan untuk sebagai prajurit untuk terus kita tidak usah fokus dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, tapi kita terus memandang kepada Tuhan. Seperti itulah harusnya yang kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Nah, lalu dikatakan sebagai seorang prajurit dia harus memakai perlengkapan senjata ya. Jadi kalau dalam firman Tuhan dalam Alkitab dikatakan kita harus memakai perlengkapan senjata Allah. Artinya sebagai seorang prajurit kita harus dalam keadaan waspada ya. Kita selalu memakai semua perlengkapan perang kita. Pakai baju anti peluru, pakai sepatu boot, ada senapan, bahkan lagi tidur pun ya itu ikut dengan badan kita. Artinya apa? Kita tidak tahu kapan musuh itu akan datang menyerang kita. Dia bisa subuh-subuh datang menyerang kita atau mungkin pagi-pagi buta. Nah, kita harus terus waspada gitu loh terhadap serangan-serangan yang mungkin akan menyerang kita. Makanya ketika serangan itu datang, kita harus melawan dengan senjata Allah, dengan firman Tuhan ya, dengan firman Tuhan yang menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin. Nah, tetapi sayangnya kadang-kadang kita sering melihat banyak sekali kita sebagai anak Tuhan, kita tidak seperti prajurit yang peka gitu loh. Kita gampang sekali dialihkan fokus kita. Kita gampang sekali terkena tipu muslihat iblis gitu. Jadi kadang-kadang kita terlalu mengikuti perasaan kita. Kalau perasaan kita malas komsel misalnya, ya udah minggu ini saya nggak komsel dulu deh. Atau saya malas ibadah, saya nggak ibadah dulu deh minggu ini. Jadi kita tidak peka bahwa sebenarnya itu adalah tipu muslihat iblis yang diluncurkan kepada kita supaya kita lengah, supaya kita tidak waspada. Nah, jadi kita belajar dari seorang prajurit hal-hal 3 poin itu. Nah, lalu kita belajar dari kalau minggu lalu kita belajar dari seorang olahragawan. Yang ketiga kita belajar dari seorang petani ya. Petani kita baca, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi kita tahu ya, petani itu identik dengan pekerja keras ya. Karena dia bekerja dari pagi sampai sore, dia harus menyiapkan lahannya, dia harus mencangkul, dia harus membersihkan, mencabut rumput-rumput, kotoran-kotoran, supaya tanah itu siap ditanam, siap menerima taburan. Nah, petani juga adalah seorang yang setia ya, karena dia harus menunggu berapa waktu lamanya, mulai dari menabur benih, dari mulai merawat, bahkan sampai menuai. Nah, petani juga harus setia menjaga dan memelihara benih yang ia taburkan. Dia harus memastikan bahwa benih itu harus bisa menuai gitu, dia harus bertumbuh. Jadi dia tahu bahwa keberhasilannya tergantung dari jadi atau tidaknya taburan yang dia lakukan. Nah, kalau terjadi gagal panen berarti dia tidak terima hasilnya. Makanya petani itu dikatakan dia bekerja keras ya. Artinya dia tuh setia mengerjakan tanahnya. Petani itu pekerjaan yang gak gampang loh. Ya, mereka itu harus konsisten, bangun dari pagi sampai sore sepanjang tahun. Ya. Jadi dia tuh nggak ada bilang kalau petani yang baik ya, dia nggak mungkin bilang saya hari ini nggak mau ke sawah, saya hari ini nggak mau mengairi sawah, saya hari ini off dulu deh 2 minggu untuk saya mengairi sawah saya gitu. Nah, nggak bisa begitu. Seorang petani yang baik itu konsisten, dia terus bekerja, nggak ada liburnya gitu loh istilahnya. Dia terus. Mungkin seperti kita pelayanan gitu, mungkin kita kadang-kadang jenuh, kita kadang-kadang bosen ya, kok urusannya begini terus, saya mau off dulu melayani. Jadi kita nggak boleh punya sikap hati seperti itu gitu loh. Jadi
Paulus kenapa mengumpamakan kita sebagai seorang petani? Ya karena dia tahu petani itu kita harus contoh gitu loh. Bagaimana dia begitu konsisten, dia begitu rajin bekerja keras untuk supaya apa yang dia tanam itu akan dia tuai suatu hari. Petani juga harus paham ya musimnya, karakter tanamannya apa, cara pupuknya gimana. Jadi perawatan yang benar gimana. Kalau pupuknya kebanyakan juga bisa rusak ya, kurang pupuk juga bisa rusak gitu. Nah jadi kita nggak mungkin bisa menerima upah tanpa ada usaha kerja keras kita ya. Kadang-kadang kita tahu sebagai petani kita kena panas matahari, mungkin pada waktu kita melayani jiwa-jiwa kita panas-panasan lah, seperti itu contohnya. Kita mungkin naik motor panas-panasan masuk ke gang-gang gitu loh. Nah itu adalah sikap cara Tuhan untuk melatih kita gitu loh, melatih mental kita. Nah, petani yang ideal tidak mengenal hujan dan panas. Jadi mereka tetap kerja walaupun musim hujan, musim panas, mereka tetap kerja gitu. Mereka tetap merawat tanahnya gitu, merawat ladangnya ya. Jadi kita harus belajar bagaimana kita cara pengairannya gimana kita harus waspada terhadap hama, penyakit yang menyerang tanaman kita. Ya, kita juga mesti belajar terus tentang pertanian, makin hari makin update ya cara kita merawat. Nah, dalam pelayanan juga sama gitu loh. Kita harus belajar untuk memperlengkapi diri kita ya. Jadi kita terus ikut equipping, belajar ini, belajar itu supaya kita mengerti gitu loh. Mengerti bagaimana kita melayani jiwa-jiwa itu. Jiwa-jiwa itu kan ibarat tanaman ya. Jadi nggak gampang, kadang-kadang sensitif sekali gitu loh. Jadi salah rawat dikit dia bisa rusak ya. Nah, lalu yang kita bisa belajar dari petani adalah petani itu sabar dalam penderitaan ya. Kadang kita menanam sesuatu kadang kita seperti melayani jiwa-jiwa gitu ya. Kita harus sabar, kadang kita ditolak orang, kadang kita dijelek-jelekin orang. Nah, kita sabar aja gitu loh, karena pasti kita akan menuai pada waktunya ya. Dalam Yakobus 5 ayat 7 berkata, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ada kalanya ketika kita menginjil kepada orang, bahkan katanya sampai berbusa-busa, tetapi kok orang ini tidak mau berubah. Nah, ada kalanya juga kita sudah merawat tanaman ini baik-baik, kita kasih pupuk yang cukup, kita sudah kasih air, tiba-tiba dia kena serang hama ya. Hama itu berbicara apa? Ya tentang ya serangan-serangan lah yang membuat tanaman ini akhirnya mati gitu. Nah, kadang-kadang seperti kita merawat tanaman itu sama seperti kita merawat jiwa-jiwa. Kita tidak bisa memakai metode yang sama untuk melayani jiwa-jiwa ya. Seperti ya seorang petani itu dia harus tahu kalau yang tanaman ini dia harus di ketinggian berapa, atau tanaman ini harus musim kapan ya saya menanamnya gitu. Jadi memang kenapa Paulus umpamakan kita sebagai seorang petani itu ya supaya kita belajar gitu loh, bahwa mental seperti ini yang harus terus menerus ada sebagai kita menjadi pengikut Kristus ya. Jadi nggak gampang memang menjadi seorang petani itu harus sabar. Nah, kita harus ingat prinsip ini, seorang petani yang menabur dan mengairi dan yang memberi pupuk, suatu hari dia pasti akan menuai. Nah, biarlah firman Tuhan malam hari ini yang singkat boleh semakin mengingatkan kita untuk kita belajar menjadi seorang prajurit, menjadi seorang petani, menjadi seorang olahragawan. Kita mau finishing well, karena seperti yang beberapa minggu yang lalu saya katakan, saya melihat ada suatu penglihatan bahwa rumah itu udah mau jadi, udah setengah jadi, tetapi akhirnya ditinggalkan. Artinya ada beberapa dari antara kita mungkin yang sudah lelah, sudah tidak mau ikut berjuang sampai akhir gitu loh. Jadi Tuhan ingatkan melalui firman hari ini untuk kita jangan meninggalkan apa yang selama ini sudah kita bangun. Rumah yang sudah kita bangun itu kita harus selesaikan sampai rumah itu jadi. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua mau finishing well, kami semua mau mengakhiri pertandingan iman kami dengan baik Tuhan. Kami mau setia sampai akhir Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita mau angkat sekali lagi pujian ini bersama-sama. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Benar Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Sampai akhir kami menutup mata Tuhan, kami mau tetap setia Tuhan. Sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan itu Tuhan. Engkau Tuhan terus kuatkan jemaat-Mu di tempat ini, kuatkan para pekerja-Mu di tempat ini. Kami percaya tidak ada satupun dari antara kami yang setengah jalan Tuhan. Tidak ada satupun dari antara kami yang meninggalkan pembangunan rumah Tuhan itu Tuhan. Kami mau setia melayani-Mu sampai akhir nanti Tuhan. Kami mau finishing well dalam hidup kami Bapa. Biarlah Tuhan saat ini Engkau mampukan setiap kami Tuhan untuk kami terus berjalan, kami terus berlari-lari pada panggilan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah selesai berbicara. Dan sebentar Tuhan kami mau mengakhiri doa malam ini. Bapa, Engkau berkati jemaat-Mu malam hari ini yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka, berkati apa saja mereka kerjakan Tuhan. Engkau membuat mereka berhasil dan beruntung semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah saat ini berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel turun dalam kehidupan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.